Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Hakim dengan NIM 2280190033. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2019. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelima jurnal pengembangan alat peraga fisika bidang miring, dimana dalam video ini juga kita akan membahas alat peraga versi saya sendiri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dina. Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Pengembangan alat peraga fisika bidang miring oleh Ahmad Nur Hakim dengan NIM 2280190033. Nah, kenapa sih saya memilih alat ini? Yang pertama karena alatnya itu unik. Nah, dan saya itu udah punya gambaran nih mau diapain nih alat. Sama materi dinamika ini, khususnya bidang miring, itu banyak pengaplikasiannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan di dalam soal dinamika itu konsepnya banyak banget. Kayak setiap soal pasti beda-beda. Nah, untuk jurnal yang pertama ada pengembangan alat peraga gaya gesek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Nah, ini gambarnya. Kelebihan dari alat ini yang pertama, mampu membandingkan pengaruh alas terhadap gaya gesek. Jadi pada alat ini, alasnya bisa diganti sesuai pada gambar ini, ada 3 alas. Nah, yang kedua, mampu membandingkan pengaruh massa benda terhadap gaya gesek. Pada alat ini, benda yang digunakan bisa kita ganti sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui atau kita ukur. Yang ketiga, mampu menghitung jarak yang ditempuh benda dengan menggunakan bantuan dari penggaris. Yang keempat, sudutnya fleksibel, di mana bisa kita atur sesuai dengan yang diinginkan oleh praktikan. Yang kelima, barangnya mudah didapatkan, dan barang-barang ini banyak ditemukan di lab. Untuk kekurangannya sendiri, masih menggunakan alat ukur penggaris secara manual. Jadi dikhawatirkan jarak yang ditempuh bendanya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi errornya itu bisa banyak atau besar. Nah, untuk jurnal selanjutnya ada pengembangan alat peraga fisika pada materi gaya gesek berbasis sensor ultrasonik. Seperti pada gambar ini, kelebihan dari alat ini adalah memanfaatkan sensor ultrasonik yang berguna untuk mengukur percepatan benda. Jadi pada alat ini, sensor ultrasoniknya berfungsi untuk mengukur percepatan benda. Dan alat ini bisa menampilkan data kecepatan dan percepatan secara digital. Dan sudut yang digunakan juga bisa kita atur sesuai yang diinginkan oleh praktikan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada perangkat sensor yang digunakan dalam penelitian ini kurang akurat untuk percepatan tinggi. Nah, kekurangannya ini ditulis sendiri oleh penulis di bagian kesimpulan. Untuk selanjutnya ada jurnal Rancang Bangun Sistem Akuisisi Data untuk Penentuan Koefisien Gesekan Benda pada bidang miring secara digital berbasis microcontroller. Seperti pada gambar ini, alat ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dapat menampilkan data kecepatan dan percepatan dengan digital. Yang kedua, sudutnya fleksibel. Jadi, sudutnya bisa kita atur sesuai dengan yang diinginkan oleh praktikan. Kekurangannya, yang pertama, alat yang digunakan cukup besar dan pastinya memakan tempat. Yang kedua, jika alatnya dibongkar, maka susah untuk dirakit kembali. Untuk selanjutnya ada pengembangan alat peraga fisika SMA materi hukum Newton dan aplikasinya. Seperti pada gambar ini,
alat ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, dilengkapi dengan sensor inframerah untuk mengatur waktu secara otomatis sehingga memudahkan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Yang kedua, dapat memvisualisasikan sifat kelembaban berdasarkan hukum Newton. Nah, alat ini juga mempunyai kekurangan, di mana kekurangan dari alat ini adalah tidak terdapat alat ukur sudut, sehingga sudut yang digunakan tidak bisa kita atur. Yang kedua, jarak jangkauan bendanya relatif pendek. Dan yang terakhir, bidang papan benda bergerak terhadap sambungan pada tengah-tengah, sehingga mengganggu kelancaran bergerak. Jadi pada bidang papannya ini, di tengah-tengahnya terdapat sambungan, sehingga sambungan itu dapat mengganggu kelancaran bergeraknya benda. Untuk jurnal yang kelima ada pengembangan alat eksperimen penentuan percepatan gravitasi bumi berdasarkan teori bidang miring berbasis Microcomputer Based Laboratory atau MBL, di mana gambarnya seperti ini alatnya. Kelebihannya, penelitian dilakukan dengan bantuan MBL dan software Logger Pro akan mempermudah dalam analisis data yang cepat dan tepat. Untuk kekurangannya sendiri, sudutnya tidak akurat karena hanya mengandalkan balok. Jadi baloknya ini akan digeser dan baloknya ini mencerminkan daripada sudutnya. Dan yang kedua, praktikumnya harus menggunakan laptop. Nah, setelah tadi kita mengulas kelima jurnal tersebut, maka muncullah sebuah pengembangan alat praktikum bidang miring, di mana pengembangan kali ini hanya bersifat rancangan saja. Nah, konsep dari alat yang saya kembangkan ini adalah hukum dinamika, di mana dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan aspek penyebabnya. Nah, alat ini menggunakan konsep hukum 2 Newton, di mana A sama dengan sigma F per M, atau besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Nah, seperti pada gambar begini, sigma F sama dengan M kali A. Gaya apa aja yang bekerja pada alatnya, yaitu ada W2, ada W1, ada N, dan ada gaya gesek. Maka kita masukkan ke dalam persamaan, sigma F sama dengan M kali A. W2 min Fg dikurang W1 sin theta sama dengan M1 plus M2 dikali A, di mana A sama dengan W2 min W1 sin theta min Fg per M1 tambah M2. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Fg sama dengan mu dikali N, maka N-nya dapat kita ubah menjadi Mg cos theta. Maka persamaannya dapat kita ganti dengan menjadi W2 min W1 sin theta min M1 plus M2 dikali A sama dengan mu dikali N. Atau mu-nya kita dapatkan mu sama dengan W2 min W1 sin theta min M1 plus M2 dikali A per... Nah, setelah tadi kita membahas konsepnya, maka timbullah alat seperti ini. Nah, alat ini bekerja ketika benda diletakkan pada sebuah neraca. Nah, otomatis benda yang pada neraca ini harus lebih besar daripada benda yang ingin kita tarik. Ketika bendanya lebih berat, maka benda tersebut akan menimbulkan gaya yang arahnya ke bawah dan akan menarik benda yang berada pada bidang miring tersebut ke atas. Nah, pada alat ini dilengkapi dengan pencacah waktu dan gerbang cahaya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, terdapat sebuah penggaris pada papan yang berguna untuk menghitung jarak. Jadi pada papan bidang miringnya diletakkan sebuah penggaris yang dapat mengukur jarak yang ditempuh benda. Nah, yang kedua, sudut yang digunakan fleksibel, di mana sudut yang kita gunakan ini bisa diatur sesuai dengan keinginan praktikan. Yang ketiga, barang yang digunakan itu mudah didapat dan sering ditemui di sebuah lab. Nah, terus terdapat pencacah waktu dan gerbang cahaya.
di mana pencacah waktu dan gerbang cahaya ini berfungsi untuk menunjukkan data waktu dan kecepatan. Dan alasnya ini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Untuk kekurangannya sendiri, karena ada keterbatasan antara gerbang cahayanya, maka benda yang bisa melewati gerbang cahaya itu tentunya harus lebih kecil daripada gerbang cahaya tersebut. Nah, itu daftar pustaka di mana pengembangan dari beberapa jurnal yang sudah diambil ada di sini. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga apa yang diberikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.